Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum lidzikrillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ajlasana wa iyyakum fi majlisi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad, طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim ulama, para habaib, para kiai, hadirin semuanya dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul bait Ibu Hajjah Syarifah Suraya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah bersama keluarganya dan keluarga besar Bapak Dr. Haji Hamzah Has yang almarhum, yang mudah-mudahan Allah angkat derajatnya beliau, Allah luaskan kuburannya, dan mudah-mudahan keluarganya yang ditinggal diangkat derajatnya oleh Allah, dan kita semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sungguh luar biasa cepat sekali waktu. Baru kemarin dulu rasanya saya berdiri di sini, kurang lebih pada waktu itu 7 harinya beliau. Betul. Saat ini yang keberapa? Allahu Akbar. Rasanya masih ingat di sini baru kemarin. Subhanallah. Begitulah waktu. Itulah waktu yang diingatkan oleh Allah, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu kita ini berjibaku dengan waktu. Tidak terasa tahu-tahu umurnya sudah sekian, tidak terasa tahu-tahu harinya sudah ini, tidak terasa sudah tahun baru, tidak terasa tinggal sehari, 2, 3 bulan Rabiul Awal, bulannya baginda Nabi Muhammad. Ini kita sudah di ujung safar. Betul apa betul? Ya Allah, tinggal sebentar lagi baginda Rasulullah. Ada apa dengan Rasulullah? Itulah sang Nabi kita, penyelamat kita, yang diutus oleh Allah untuk menjadikan kita bahagia di dunia sebelum di akhirat. Subhanallah, itulah Rasulullah SAW. Kita 40 hari zikir, sholat, ibadah, berbakti sama orang tua, menikah, terus kemudian ini, semuanya itu atas didikan siapa? Rasulullah SAW. Sampai Allah mengatakan kepada kita dalam Al-Quran, apa dikatakan oleh Allah Jalla Jalaluh? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa Rasulullah ambil, jangan pikir panjang. Rasulullah itu adalah orang yang terbaik. Betul apa betul? Makanya menanti kelahirannya Rasulullah untuk apa? Mendengarkan tentang Rasulullah. Untuk kita supaya apa? Mudah-mudahan selamat di dunia dan di akhirat. Karena lisannya Rasulullah, kata-kata Rasulullah, amalannya Rasulullah SAW pasti dicintai oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa di antara kita yang tidak ingin disayang oleh Allah? Kita semuanya ingin disayang oleh Allah atau tidak? Kayaknya jawabnya lemes. Kalau yang lemes bahaya. Betul atau betul? Ruh kita di tangan siapa?
Kira-kira kalau Allah marah dicabut bisa nggak? Kok pada diem? Mau dicabut apa enggak? Syaratnya disayang oleh Allah, husnul khatimah. Mau kapan aja lagi ceramah pun dicabut bisa apa tidak? Apalagi lagi dengerin. Kok pada diem lagi? Tadi ketika bilang ceramah bisa, yang dengerin lebih gampang lagi, banyak. Kalau yang ceramah 1, 2, 3 paling, betul apa betul? Yang dengerin, kira-kira kalau nyari ikan yang 3 apa yang lebih banyak, lebih enak? 3 kadang-kadang lari sana, lari sini, bisa lepas. Kalau banyak sambil merem. Betul apa betul? Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada itu. Rasulullah SAW mengingatkan itu tiap pagi kita dipanggil 40 hari. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau Bapak Dr. Haji Hamzahas mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi kita ngadakan begini terutama untuk kita diingatkan, ya Allah, waktu dekat, waktu cepat, waktu ini. Rasulullah tiap hari kita lihat buka jendela rumahnya Rasulullah. Apa Rasulullah katakan? Tiap hari bangun diketuk rumah keluarganya, sahabatnya, tetangganya. Apa yang dikatakan? Ja'al mautu bima fi ja'atir rajifah tatba'uha radifah. Pagi-pagi subuh mau sholat, mau ke masjid, ketuk, yang diketuk dipanggil, bukan suruh bangun, enggak. Ja'al mautu bima fi, datang kematian dengan apa adanya. Kadang-kadang lagi tidur, yang enggak jawab mudah-mudahan ikut panjang umur. Nah, kalau yang jawab mudah-mudahan saya doakan panjang umur. Jangan amin dulu, jawab dulu. Rasulullah ja'al mautu bima fi, itu yang mengatakan bangun sholat enggak perlu. Ja'al mautu bima fi, karena kalimat maut ini adalah kunci kebahagiaan. Orang kalau ingat itu kira-kira sudah, aduh gimana ya? Ya Allah, apa artinya hidup ini? Apa artinya semuanya kalau sudah datang kematian? Makanya ada peringatan ini, mendoakan, bagian mengatakan mengenang. Sebetulnya ngingetin diri kita. Makanya kita bersyukur kalau dipanggil acara-acara seperti ini lebih cepat daripada kalau acara pengantinan. Kenapa? Mengingatkan kita. Ya Allah, kemarin beliau, Masya Allah, Tabarakallah, kalau lihat profilnya beliau, bagaimana perjuangannya, bagaimana, subhanallah, ujungnya juga pada lemes semua. Biasanya kalau ikan sudah lemes itu tanda-tanda apa? Nah, ini kita tidak tahu. Rasulullah SAW mengingatkan, ja'al maut, keluarganya, sahabatnya, semuanya diingatkan itu. Ja'al mautu bima fi, datang kematian dengan apa adanya. Maksudnya apa? Cepat-cepat berbuat baik. Jangan sampai kita lalai terus. Datang Israel, mau kemana kita, kata Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW dalam satu majelis bersama sahabat bertanya kepada sahabat, atadruna man aqyasun nas? Apakah kalian tahu siapa di antara orang manusia yang paling cerdas, paling cerdik? Pikirnya yang maju, hartanya, pangkatnya, ininya, titelnya, wah orang hebat. Kata Rasulullah, bukan itu. Mana aqyasun nas ya Rasulullah? Orang yang paling cerdas siapa? Aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak ingat kematian, kata Rasulullah. Pasti dia siap. Betul apa betul? Ingat, ya Allah, sudah sholat belum? Sudah silaturahim belum? Sudah berbakti sama ibu dan ayah belum? Sudah berkata-kata baik apa belum? Sudah menyiapkan untuk kebaikan di akhirat apa belum? Karena itulah dunia bukan kenikmatan selamanya, hanya sebentar kata Rasulullah. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia itu bagaikan 1 jam, sekejap. Jadikanlah yang sekejap itu untuk taat kepada Allah. Ini pesan-pesan dari Rasulullah yang dikatakan rahmatan lil alamin, menceritakan ini. Karena inilah kita mau kemana. Ada orang yang tidak mati, yang nggak jawab, berani nggak jawab, Masya Allah. Tahu-tahu di sebelahnya ada siapa? Mudah-mudahan yang jawab panjang umur, ya Allah.
Kayaknya nggak, belum pernah sih merasa kematiannya. Alhamdulillah jawabannya benar. Nah, kalau sudah tahu, ya Allah, pengen kembali lagi ke dunia, tapi nggak bisa. Nggak bisa. Dalam Al-Quran dikatakan, kembali ke dunia, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Saya kepengen kembali sebentar aja ke dunia untuk berbuat baik, sedekah. Karena sedekah, kenapa sedekah bukan sholat? Sedekah paling gampang, duit di tangan, tinggal bilang saya wakafkan ini, selesai. Betul loh, betul. Kalau sholat harus wudu dulu, harus kita kalau sholat wajib nunggu waktu dulu, betul loh, betul. Tapi kalau sedekah kira-kira kapan? Kapan aja. Perlu wudu nggak? Perlu pegang duit dulu? Enggak perlu. Enak, saya wakafkan rumah ini, saya wakafkan ini, mobil saya ini itu, selesai. Karena Allah miliknya pindah. Kalimatnya sebentar, betul loh, betul. Enggak perlu dipegang duitnya, enggak perlu ketemu orangnya, enggak perlu. Saya bilang saya wakafkan untuk masjid di sebelah, masalah selesai. Hartanya untuk dia. Bisa apa tidak kira-kira? Tapi sudah wafat, bisa? Nah, bisa lagi. Itu sedekah yang paling gampang. Makanya dalam Al-Quran tidak mengatakan saya mau sholat dulu, apalagi saya mau haji dulu, daftarnya berapa, perlu waktu lagi, pengerjakannya lama. Mau puasa dulu, nunggu Ramadan, nunggu besok, nunggu ini. Tapi kalau sedekah sambil kita bangun melek aja, saya wakafkan duit saya yang ada di kantong saya, selesai, sudah jadi wakaf. Betul loh, betul. Saya hibahkan ini untuk si fulan, selesai, pindah tangan. Nggak perlu tanda tangan, nggak perlu ini, nggak perlu ini. Yang penting dia betul-betul mengeluarkan niat itu. Mudah, tapi yang mudah, yang sekejap tidak bisa dibuat lagi. Makanya rugi kalau kita tidak berbuat baik di dalam dunia ini. Inilah orang yang cerdas, mumpung masih hidup berbuatlah baik, apapun kebaikannya, bukan hanya sedekah, apapun. Bisa sholat, kerjakan sholat. Masih ada orang tua, cepet pegang-pegang orang tua itu dan seterusnya. Belum tentu orang tuanya masih lama lagi. Jangan-jangan kadang-kadang anaknya lebih duluan daripada ibu dan ayahnya. Betul apa betul? Tapi banyaknya orang mau sholat sekarang apa nanti enaknya. Masya Allah, dengar kematian bilang sekarang. Nah, biasanya apa? Ntar. Betul apa betul? Terus apa? Besok. Boro-boro ke masjid, sholat di rumah aja kadang-kadang berat. Belum lagi yang ini, belum lagi yang itu. Katanya Rasul, orang yang paling cerdas mikirkan ke sana. Karena dunia ini sebentar. Sampai Rasulullah pagi-pagi keluarganya ini semua, ja'al mautu bima fi, mati itu nggak nunggu sakit. Bahkan kita dengar ini almarhum Bapak Dr. Haji Hamzah di berita disiarkan, tanpa sakit, maksudnya sakit yang lama, cuma sekedar ini itu, tahu-tahu meninggal. Betul atau betul? Memang kematian itu tidak perlu dengan sebab. Idza aradallah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Inilah kematian. Kematian kalau sudah datang tidak bisa dimundurkan sedikit pun atau dimajukan. Itu hak siapa? Prerogatif siapa? Allah. Hakikat apa tidak? Tapi kalau menteri masih bisa nego. Betul loh, betul. Baru kemarin kita lihat di TV nggak? Ada nggak minta nego jatahnya partai ini tambahin? Ada nggak? Sampai nggak dicerai? Kalau dicondet itu bolak-balik tuh. Ada apa tidak? Dinego, katanya hak prerogatif. Tapi kan ini partai mendukung banget, partai A lah. Mungkin udah tahu semuanya. Udah nggak perlu cerita lah. Betul loh, betul. Jadi jatahnya harus lebih banyak. Mudah-mudahan presiden terpilih ngasih yang lebih banyak. Oh, katanya prerogatif, tapi masih ada. Tapi kalau kematian, idza jaa ajaluhum, pakainya idza dalam Al-Quran, bukan in lagi. Kalau in bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Tapi kalau udah idza Al-Quran pasti terjadi. Idza jaa nasrullah, pasti kemenangan Allah akan datang. Tapi kalau in bisa terjadi, bisa tidak terjadi di bahasa Al-Quran. Idza ja'al Allah ajal,
nggak mungkin bisa lambat sedikit pun, walaupun makan obat, walaupun disuntik, walaupun dokternya spesialis. Barangkali jangan-jangan dianya mati, dokternya juga ada apa tidak? Bahkan kadang-kadang dokter bilang ini paling lama 3 bulan, tahu-tahu yang meninggal ada apa tidak? Oh, ini banyak terjadi, subhanallah. Makanya Rasulullah mengatakan orang yang paling cerdas itu, ingat bahwa ini tidak mungkin kita prediksi. Kelihatannya sehat, tadi malam sholat bersama, salaman, ini itu, tahu-tahu pagi-pagi di masjid diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, ada pengantenan, ada yang ngomong gitu. Kalau ada gitu berarti ada apa? Kayaknya lemes. Ini Rasulullah. Makanya Rasulullah bukan mengatakan ingat kematian, enggak. Aksiru min dzikri hadimin ladzat. Perbanyak, kata Rasulullah. Apa Rasulullah di sini enggak benar? Perbanyak ingat kematian. Makanya alhamdulillah ulama-ulama kita kalau ada yang meninggal baca tahlil, panggil tetangga, keluarga, datang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang lebih dari seminggu, betul 14 hari, ada 40 hari, nanti ada 100 hari, ada 1000. Untuk apa? Untuk kita ingat, selain mendoakan almarhum, kita juga ingat bahwa tidak lama nanti kita seperti masih tetap ada yang enggak jawab. Ya Allah, mudah-mudahan panjang umur. Ngeri kalau yang nggak jawab nih, berarti belum masuk ke dalamnya. Betul apa betul? Ini cerita bohong apa bener nih? Yakin? Iya jawab dong kalau yakin. Kok udah diem aja, ini kayaknya kayak cerita dongeng. Nyata nggak? Nyata nggak? Jangan ngeliatin yang udah tua, jangan-jangan. Betul apa betul? Ngeliatin yang tua siapa ya ini? Aduh, ya Allah. Pernah ada kisah zaman Nabi Sulaiman, ini diceritakan nih. Zaman Nabi Sulaiman kan luar biasa kerajaannya. Bisa ini, tapi jangan bilang nanti Mama Ghufron. Mengingatnya kalau Nabi Sulaiman dibilang katanya Mama Ghufron kan ngambil ilmunya dari katanya. Tadinya setelah mau dianuin sama MUI baru canda. Ada apa enggak? Ada enggak? Ternyata keok. Betul apa betul? Kemarin saya bisa mencegah malaikat Israel pakai video call. Ada apa tidak? Malaikat Israel saya video call. Saya mau tanya, waktu itu saya didatangi wartawan, bagaimana ini untuk menghadapi ini? Saya pulang haji, saya nggak berasa ini ada lagi rame-ramenya. Tahu-tahu gimana? Ditunjukkan videonya, loh, bicara semut-semut malaikat. Kata saya nggak paham bahasanya. Kata wartanya bilang apa? Saya juga nggak paham. Kakak kata. Terus saya mau komentar apa? Kata saya. Kola makoli. Bismillah, katanya semut ini itu. Ini memang Nabi Sulaiman hakikoh karena diceritakan dalam Al-Qur'an. Apa Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman raja yang luar biasa sampai Rasulullah menghargai Nabi Sulaiman. Ketika kejadian ada setan rasanya kepengennya saya ikat di tiang Sariyatul Masjid, tiangnya masjid, biar sahabat pada tahu jahatnya ini setan mukanya. Tapi saya ingat Nabi Sulaiman nggak jadi dah, biarin. Nabi Sulaiman kan minta la yatimulkan min ba'di, jangan sampai ada raja yang lebih hebat dari saya, mintanya begitu. Diberi kekuasaan oleh Allah. Jin takluk apa tidak? Takluk apa tidak? Takluk, benar-benar takluk, bukan jin yang di TV itu. Kalau yang di TV digosok-gosok keluar, permintaannya apa? Saya pengen menang pilkada. Oh, beres, bisa. Wani. Ada apa tidak jinnya begitu? Nah, itu jin di Indonesia tuh. Itu luar biasa, subhanallah. Jin takluk sama Nabi Sulaiman. Tidak cukup semut, bicara semut. Ini yang diambil katanya siapa? Makol itu. Ya enggak, diambil. Enggak, memang betul-betul semut bisa paham apa kata-kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga bisa diberi oleh Allah, termasuk angin tentaranya Nabi Sulaiman. Suatu saat Nabi Sulaiman itu raja di raja, Nabi, Rasul dan raja, hebat luar biasa. Kalau masalah jin tentaranya itu mendatangkan apa? Udah lupa? Tanah Ratu Balqis yang luar biasa di Yaman, di Sabah.
kerajaannya luar biasa, pemimpinnya perempuan, tapi perempuan yang cerdas, luar biasa, menyembahnya matahari. Ingat apa tidak? Terus kemudian burungnya yang memberitahu Nabi Sulaiman, bicara sama Nabi Sulaiman bahasa burung, bisa apa tidak? Enggak tahu Mama Macaulay ini bisa nggak burung? Ada ceritanya nggak masalah burung? Belum, tapi sudah ngekok dulu. Ya enggak, udah keok dulu langsung. Ini subhanallah, datang akhirnya burung bilang kirim surat, dikirim sama burungnya sana. Wah, luar biasa ceritanya, panjang itu. Nabi Sulaiman dengar Ratu Balqis, jinnya mengatakan saya akan datangkan sebelum kamu bangun dari tempat duduknya. Masya Allah, berarti tempat duduk bangun cepat apa lambat? Cepat, kata ininya, jinnya, ifrit, malah jin yang luar biasa. Terus kata orang yang soleh, dia bilang ahlul kitab, orang yang ahli Allah, dekat kepada Allah, saatika, saya akan datangkan sebelum kamu mengedipkan mata kamu. Lebih cepat mana, bangun dari tempat duduk atau mengedip? Nah, itu orang yang dekat sama Allah. Orang yang dekat sama Allah, luar biasa, subhanallah. Oke, ceritanya panjang. Satu lagi, ada suatu hari Nabi Sulaiman, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan, Imam Nawawi menyebutkan, masalah ini luar biasa. Ini masalah kematian, subhanallah. Apa yang terjadi? Nabi Sulaiman lagi duduk di kursi singgasana, biasa namanya raja duduk di kursi singgasana. Pagi tamu yang datang, udah ada yang dekat biasa, ada orang besar dekat, ini itu datang masuk biasa, udah kenal, dekat masuk pagi itu. Subhanallah, duduk di kursi yang biasa, kursi tamu khusus. Duduk situ pagi. Ya, di situ nggak sebutin buku, tapi jamnya, tapi kurang lebih anggap aja jam 10 dah. Jam 10 pagi datang, duduk di situ, ngobrol sama Nabi Sulaiman. Tidak lama ada satu lagi datang. Cepet-cepet datang, duduk di sampingnya. Ketika duduk di sampingnya, subhanallah, dia nggak tanya. Biasanya kalau yang namanya orang duduk salimnya salim kan? Salim. Kalau ada waktu tanya-tanya nggak biasanya? Ini nggak tanya, nggak salim, langsung liatin yang duduk pertama, diliatin aja, diliatin sama dia. Heran, lihat atas, bawah, lihat atas, bawah, kaget juga ini orang. Ini orang siapa ini? Betul loh, betul. Tidak lama kemudian langsung dia pikir sama Nabi Sulaiman, izin pergi dia, cepat langsung ke depan. Orang yang pertama kaget nggak? Heran nggak? Tanyanya sama siapa? Nabi Sulaiman tanya, wahai Nabi Sulaiman, maaf, tadi ada orang aneh sedikit, datang nggak tanya-tanya, nggak ini, terus kemudian langsung pergi cepet-cepet lagi, nggak pakai ini itu. Kata Nabi Sulaiman ditanya, jawabnya apa? Lebih baik kamu nggak usah tahu. Tambah kepengen tahu nggak? Biasanya orang tambah kepengen tahu apa? Terus manut aja. Oh gitu, ya udah. Biasanya pengen tahu tambah apa tidak? Mbak, dulu pun begitu juga, sama gitu. Subhanallah, tanya lagi Nabi Sulaiman, katanya lebih baik nggak usah tahu. Ketika dibilang nggak usah tahu, pengen tahu. Nabi Sulaiman, saya kan bukan orang jauh, ini orang aneh, tolong beritahu. Kata Nabi Sulaiman, lebih baik nggak usah tahu. Tambah pengen tahu nggak? Penasaran lagi, tolong beritahu, saya bukan orang aneh, saya ini orang dekat dengan engkau Nabi Sulaiman. Sampai 3 kali gitu dulu. Kata Nabi Sulaiman, betul, dijanji. Kata Nabi Sulaiman, janji kalau sudah tahu jangan nyesel ya. Oh enggak nyesel. Kayak biasa orang kalau janji kan gitu. Oh enggak bakal lupa. Kalau kamu milih saya pasti. Ada apa tidak kira-kira? Alhamdulillah sama, berarti frekuensinya sama. Janji tenang, pasti sejahtera. Betul atau betul? Wow, pasti sudah menang? Ya nggak tahu, tergantung orangnya. Tapi Nabi Sulaiman mengatakan lebih baik nggak usah tahu. Tolong beritahu, kata Nabi Sulaiman dengan syarat. Kalau aku beritahu, kamu jangan nyesel. Apa kata Nabi? Dengerin. Itu yang tadi datang, itu malaikat Israel. Hah? Ketika disebut nama Israel, kira-kira gimana? Alhamdulillah, apa teriak kira-kira? Allah, namanya siapa? Loh, nyebutnya aja nggak mau. Makanya ibu-ibu kalau punya anak, kadang-kadang ada namanya Muhammad Jibril, ada Israfil, ada.
Israel, ada yang berani anaknya dikasih nama Israel? Enggak ada. Takut waktu lagi sakit tiba-tiba ngetuk anaknya, tok, siapa di pintu? Kira-kira tambah sehat apa tambah? Itu nama Israel itu nggak ada yang berani namain Israel. Karena takut tuh. Siapa? Israel. Astagfirullahaladzim. Ingatnya apa? Tuh nggak nyebut. Mudah-mudahan nyebut. Jadi banyak. Rasulullah banyak ingat ya, mudah-mudahan panjang umur. Jangan terus ingat mati, nanti mati beneran. Enggak, mati sudah tertulis. Betul apa betul? Ini subhanallah. Kata Israel. Israel. Langsung udah paham apa, tanya lagi Israel itu siapa? Enggak langsung gelisah. Kan aku sudah bilang jangan, tapi ini itu tolong Nabi Sulaiman. Satu lagi aku minta tolong terakhir katanya. Tolong apa? Kata Nabi Sulaiman, aku antar ke rumah kamu bingung, takut ini itu. Kata enggak, takut aku keluar di pintu, di sana dia lagi dicegat sama dia. Sebab dia lewat pintu katanya tadi keluar. Karena malaikatnya berbentuk manusia. Bisa apa tidak? Nabi Muhammad aja didatangi dulu malaikat Jibril ketika bertanya mal Islam, mal iman, mal ihsan, ada apa tidak tuh? Itu malaikat, subhanallah, malaikat berbentuk manusia. Berbentuk manusia, bisa dengan izin Allah. Itu hatta jin, syaitan berbentuk manusia, bisa apa tidak? Bisa, sudah digambarkan zaman Rasulullah SAW. Banyak kisah-kisahnya. Terus akhirnya katanya kemana? Terus teringat ini orang kalau sudah ketakutan, biasanya semuanya ilmunya keluar apa tidak? Keluar semuanya. Orang nggak punya duit, sudah perlu duit banget. Kira-kira ingat nggak yang 1000 di bawah bantal? Yang dikocek, yang sudah di ini, wah cari semua, pinter aja. Ini orang bilang pinter. Nabi Sulaiman, engkau punya tentara banyak prajuritnya, yaitu ada di antaranya adalah angin katanya. Angin adalah tentaramu ya Nabi Sulaiman. Tolong suruh angin bawa aku kemana? Ke India. Karena tempat yang paling jauh saat itu terkenal adalah India. Makanya kisahnya Nabi Adam katanya diturunkan di mana? India. Ada gunung yang tinggi di sana. Ingat, katanya orang itu, tolong bawa aku, suruh angin bawa ke India, ke sana. Katanya bawa ke India, tempat yang jauh sana. Ini tuh keluarga kamu enggak. Aku kepengen apa? Aku pengen selamat dari siapa? Dari siapa? Israel. Kita cari polisi, misi tenang. Jangan-jangan polisinya mati duluan, bisa nggak? Aku jawabnya pelan. Kita mau ini, kematian itu ada di tangan siapa? Allah. Ini masalah kematian Rasulullah mengingatkan. Makanya ada di tangan Allah Jalla Jalaluhu. Yang mencabut adalah Israel, atau sering disebut malakul maut. Namanya orang siapapun tidak bakal bisa kematian, hanya yang diutus oleh Allah, yaitu malakul maut. Lainnya hanya sebab. Makanya di situ subhanallah, minta ke tempat yang jauh, pikir dia selamat dulu dah. Ini Syam itu Palestina. Nabi Sulaiman kan di sana. Subhanallah, akhirnya kata Nabi Sulaiman, itu yang kamu minta? Iya. Oke, aku kabulkan. Perintah, wahai angin, bawa orang ini ke negeri India yang dia minta. Berjabal sana, gunung yang tinggi, bawa ke sana katanya. Terus katanya apa? Bawa sana. Angin namanya prajurit, siap apa tidak? Siap. Mau bukan lagi siap. Betul apa betul? Bawa dia dengan kecepatan yang cepat luar biasa. Anginnya bilangnya apa? Siap. Betul apa betul? Perintah dibawa oleh angin itu. Ini lagi menerangkan tentang ayat kematian Al-Qur'an. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Walaupun kamu di tempat yang paling tinggi pun, kalau sudah datang waktunya pasti datang apa tidak? Ini akhirnya pergi dibawa. Kapan? Sekarang juga dibawa oleh angin. Zoom, luar biasa cepat. Biasanya orang kalau sudah dibawa ke atas dengan cepat, matanya melek apa merem? Merem. Sampai ke India. Ini jam 10 kurang tadi. 10, ini anggap bahasa kita 10. Pokoknya disebutnya di kitabnya itu pagi. Anggap pas
jam 10 kurang berapa detik sampai di sana. Ketika turun, biasanya orang merem apa melek? Melek sambil ngucapin apa? Kok pada pelan? Ngucapin apa kalau udah sampai? Alhamdulillah. Sama. Alhamdulillah. Pas melek sampai gunung itu yang dilihat siapa? Israil sudah di situ. Alhamdulillah. Israilnya pun tenang di situ. Tiba-tiba ada orang ngucapin alhamdulillah. Kata malaikat Israil, baru pertama kali saya mau cabut, datang sendiri sambil ngucapin alhamdulillah. Malaikatnya mengucapkan apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini tasbihnya malaikat. Makanya maaf kadang-kadang orang jenazah dibawa dengan ucapan apa? Kayaknya pelan-pelan kayaknya. Biasa bawa apa enggak? Kayaknya bawa aja kan jemput bingung. Ada enggak suara itu? Apa bacanya? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilah. Cuma bahasanya gitu, jangan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Itu zikirnya malaikat. Subhanallah, katanya malaikat, ya Allah, datang sendiri karena perintahnya Allah jam 10. Jam 10 juga datang, nggak ditanya kemana aja lo, enggak, langsung diapain? Cabut. Siap sama malaikat, tes meninggal. Malaikat keliling, malaikat Israil itu tugasnya keliling apa tidak? Kadang-kadang dicondet, kadang-kadang Bogor. Cenera nggak pernah? Dia apa bolak-balik ke Cenera? Bisa apa tidak kira-kira? Lihat memang kerjanya gitu, untuk nyabut gimana sih? Ya itu kerjanya malaikat. Terus keliling. Siang balik lagi ke Syam. Datang lagi ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman duduk. Nabi Sulaiman nggak tahu apa yang terjadi. Nabi Sulaiman tidak diberitahu oleh Allah. Pas datang kata malaikat Nabi Sulaiman tahu siapa yang datang, tamunya, karena mempunyai kelebihan yang luar biasa, tapi tidak tahu masalah kematian. Yang tahu hanya siapa? Allah, kecuali malaikat. Setelah diperintah oleh Allah, ada SK-nya, subhanallah. Datang siang, datang malaikat. Nabi Sulaiman bertanya, ya Israil, kamu tadi pagi itu bikin kaget orang, teman saya sampai kaget. Itulah saya datang meminta maaf katanya. Kenapa? Saya tadi keburu-buru. Saya itu diperintah oleh Allah. Tugas saya adalah mencabut nyawa. Kata Nabi Sulaiman, ya saya tahu. Itu ada keajaiban, ada keanehan sekali. Saya tulis di situ ada tertulis masalah SK, malam ini besok kamu cabut 100.000 orang. 1 ada di condet, 1000 ada di masalah ini, masalah aja kok ketawa. Ada di sini, ada di sini, dari semuanya ada apa tidak? Ada, jalannya ada apa tidak? Ada, gambarnya ada apa tidak? Enggak bisa salah, ada, semuanya ada. Tapi ada 1 orang tertulis di situ mati di India, di gunung ini, jam 10 pagi. Saya malam nyari nggak ada di India. Sampai pagi pun cari lagi nggak ada. Kemana? Nggak mungkin Allah salah. Cari tapi tidak putus asa. Cari keluar. Mendekati jam 10, ada di istana katanya orang. Makanya saya dekati dia. Saya lihat gambar, sebelahnya nggak tahu. Malaikat lihat, kayaknya kepalanya sama, kumisnya sama, tangannya sama, kakinya sama. Ini orangnya. Tapi lihat lagi di India. Waduh, nggak mungkin Allah salah. Akhirnya bingung, tetap ke India. Nggak mungkin Allah salah. Jangan-jangan gambarnya sama, tapi alamatnya kayak siapa? Peggy. Nah, pada lupa Peggy yang Vina. Oh iya, betul. Namanya sama, tapi alamatnya kok pada tahu tuh. Itu bisa. Ini malaikat balik lagi ke sana, katanya yakin Allah itu pasti benar. Datang ke gunung sana jam 10 kurang sedikit. Tiba-tiba jam 10 kurang berapa detik, tiba-tiba ada angin suara, turun manusia sambil ngucapin alhamdulillah. Saya kaget kok, alhamdulillah. Dilihat, loh ini orangnya. Pas
pas. Makanya saya nggak tanya lagi, karena pas jam 10 nggak tanya kemana kamu, dari mana, enggak, langsung di Allahu Akbar. Kata Nabi Sulaiman, oh iya ya, ya Allah, udah inilah, walau kuntum fi burujin, walaupun kamu di tempat yang mana jauh menghindar, tidak akan ada yang bisa menghindar dari kematian. Makanya Rasulullah sayang, jangan sampai kita ketipu. Kadang-kadang kita ketipu, berobat, olahraga, ini, makan ini, pindah sono, kawasannya hebat, pikir gak bakal mati. Pasti datang apa tidak? Mau berobat kayak apapun, kalau sudah datang kematian, kok pada diem lagi. Mudah-mudahan panjang umur ini semuanya. Aduh, ini kematian katanya Rasulullah SAW. Hati-hati, makanya harus cerdas kita, begini. Enggak apa-apa hadir, enggak, jangan terlalu takut, jangan juga terlalu berani, karena itu adalah urusan siapa? Allah. Semuanya selesai kalau sudah datang kematian. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah. Ini Rabiul Awal udah datang nih. Rabiul Awal udah datang, ngingetin Rasulullah untuk apa sih? Ngambil ilmunya Rasulullah, ngambil akhlaknya Rasulullah. Apa yang dibuat? Ini yang dibuat. Ingatkan, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Nabi Sulaiman langsung, ya Allah, Masya Allah. Malaikat itu mengucapkan, saya tidak ada kata-kata kecuali tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah, maha suci Allah. Allah kalau sudah berkata pasti benar, betul apa betul? Kalau sudah berjanji pasti tepat, betul apa betul? Jangan disamakan dengan betul apa betul? Yang suka janji tinggal janji, ada apa tidak? Allah kalau janji, lan yukhlifallahu wa'dah. Tidak mungkin, karena tidak ada yang intervensi kepada Allah. Tidak ada yang berkuasa lebih kuasa daripada Allah. Allah kalau sudah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah, supaya kita kuat, dekati Rasulullah, ambil tauladan Rasulullah, ambil akhlaknya Rasulullah, apa yang diajarkan Rasulullah. Ketika kita kumpul begini, bukan kita merasa, oh ya Allah, si fulan meninggal, mudah-mudahan almarhum diangkat derajat oleh Allah. Tapi kitanya bagaimana? Apakah kita dalam keadaan husnul khatimah atau tidak? Makanya Rasulullah tadi diingatkan, akyasuhum aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak ingat mati. Tapi bukan itu aja, ada terusannya Rasulullah, wa ahsanuhum lahusti'dada, dan yang paling baik untuk persiapan kematian. Paling baik apa? Husnul khatimah. Perbaiki akhlak kita, perbaiki ibadah kita, jauhi maksiat-maksiat, tinggalkan masa lalu, banyak salah, banyak ini. Allah Ghafurur Rahim, minta ampun cepat-cepat, jangan besok, jangan malam ini. Sepakat diem, Masya Allah. Malam ini sehat walafiat. Bisa apa tidak kira-kira? Ini kita harus, jangan bilang, oh enggak mau, jangan begitu, pulang aja belum tentu kita sampai rumah. Betul apa betul? Mudah-mudahan yang jawab sehat, panjang umur, insya Allah ya Rabb. Umur cepat kita begini, ini Rasulullah jangan main. Rasulullah yang hebatnya luar biasa, datang nggak kematian? Datang. Ada yang lebih hebat dari Rasulullah? Ada yang lebih disayang daripada Rasulullah oleh Allah? Tidak ada. Karena pintu kasih sayang Allah, surganya Allah adalah kematian. Makanya Rasulullah pernah pulang dari majelis. Ini luar biasa, dari majelis pulang ke rumah. Di rumah ada Sayyidah Aisyah. Apa Rasulullah tiba-tiba datang mengatakan kepada istrinya? Enggak, dikatakan apa? Man, katanya Rasulullah SAW, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Tiba-tiba bilang sama istrinya, barang siapa yang ingin jumpa dengan Allah, Allah rindu dan jumpa dengannya. Barang siapa yang tidak mau ketemu Allah, maka Allah pun tidak ingin lihat dia. Aisyah ini cerdas apa tidak? Wah, cerdasnya luar biasa. Rawi hadis perempuan yang paling hebat, paling banyak rawi hadis itu adalah Sayyidah Aisyah. Di antara hikmahnya Rasulullah nikah dengan Sayyidah Aisyah, karena kecerdasannya membantu untuk menyampaikan ajaran-ajaran
Rasulullah cerdas luar biasa hafalannya, luar biasa cerdasnya. Ketika Rasulullah mengatakan barang siapa yang ingin ketemu Allah, langsung pikiran Quran mengatakan bahwa orang di dalam sorga nanti suatu saat akan diizinkan untuk ketemu Allah. Betul apa betul? Kalau di dunia tidak ada kecuali baginda Rasulullah dalam Isra wal Mi'raj, tapi di dalam dunia tidak ada yang ketemu, tapi di sorga nanti akan diberikan malam Jumat di dalam riwayat sampai Allah mengatakan kepada orang ahli sorga, mudah-mudahan kita semuanya ahli sorga, itu mengatakan apa? Hal azidukum, apakah saya mau tambahkan kepada kalian yang di sorga nikmat-nikmatnya? Orang sorga mengatakan, mau nikmat apa lagi mau ditambah? Sudah nikmatnya luar biasa ya Allah, terima kasih, sudah apa yang kita inginkan dapat. Betul atau betul? Pengen makan durian ada, tapi kadang-kadang ada kolesterol tinggi. Di dunia mundur dah. Betul atau betul? Pengen kopi manis ada, tapi ada pabrik gula katanya dia. Maaf, saya mau yang pahit. Oh, lo manis ada, kok cari yang pahit. Inilah kita belum tuh, tapi di sorga nggak ada yang namanya kolesterol, nggak ada. Mau minum manis, mau ini, boleh apa tidak? Selamat apa tidak? Makanya dikasih dalam surat Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim. Ini ciri-cirinya orang sorga. Pertama kali dikasih tiket oleh Allah, yaitu apa? Selamat, selamat kamu orang yang di sorga tidak bakal sakit, tidak bakal disakit. Nggak ada orang ngomong nyeleneh, nggak ada ini, nggak ada salam, dijamin oleh Allah. Kata-kata itu min qaulin rabbir rahim, dari Allah yang maha pengasih. Udah tenang, jaminan selamat itu di surga, nikmat semuanya. Tiba-tiba Allah mengatakan, hal azidukum, apakah kalian mau saya tambahkan nikmat? Allah kata orang di surga, nikmat apa lagi? Semuanya sudah dapat. Subhanallah. Akhirnya Allah mengatakan, fakashafallahu wajhah atau fakushifal ghita. Allah buka yang tadinya tertutup antara hamba dengan Allah, seperti kita di dalam dunia ini, Allah buka. Ketika dibuka, nikmatnya luar biasa melihat Allah. Semua kenikmatan surga nggak ada artinya. Percaya apa tidak? Sesuatu yang dilihat bisa melupakan makanan yang enak-enak, semua yang enak-enak. Percaya apa tidak? Dari mana percayanya? Pinter jawabannya, ringkas, nggak mau mikir. Pinter diringkas jadi mau mikir. Betul apa betul? Ini subhanallah. Begitu katanya. Ya Allah, tidak. Ingat Nabi Yusuf dulu, istrinya Zulaikha, ingat apa tidak? Kasih makan makanan istana, buah-buahan istana. Kira-kira buah-buahan enak apa tidak? Enak. Kasih buah-buahan, kasih pisau tajam, buka, disuruh mulai motong-motong buah. Pas lagi motong suruh keluar siapa? Nabi, jangan ucup. Nabi Yusuf. Ketika melihat Nabi Yusuf, apa yang terjadi? Buah-buahan lupa jalan, pisau sampai kena tangannya karena melihat siapa? Allahu Akbar. Baru lihat Nabi Yusuf sudah begitu. Bagaimana kalau melihat Allah? Nikmat luar biasa. Sayyidah Aisyah cerdas, paham ini. Kata Sayyidah Aisyah, barang siapa yang ingin melihat Allah, ketemu Allah, berarti di mana? Di sorga. Syaratnya masuk sorga harus apa? Mati dulu. Pada lupa matinya, takwa. Mati dulu takwa. Kalau nggak mati bisa masuk surga. Nah iya, syaratnya harus apa? Nah ini Sayyidah Aisyah paham. Ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Jawabannya cuy, ya Rasulullah, kami ini takut mati. Makanya nggak usah heran kalau tadi pada takut mati. Sayyidah Aisyah juga takut. Kulluna nakrahul maut ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Ini ada kabar gembira dari Rasulullah. Berkatnya Sayyidah Aisyah mengatakan, kulluna nakrahul maut, kami takut mati ya Rasulullah. Messi pengen hidup di dunia. Betul apa betul? Betul, cuma beda-beda. Ada yang kepengen kemewahan di dunia terus, ada yang pengen menyimpan amal baik lebih banyak. Betul apa betul?
Karena Rasulullah mengatakan khairun nasi anfa'u linnas, ada wa khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia yang panjang umur. Jadi minta panjang umur boleh, tapi amalannya baik. Jangan minta panjang umur tapi amalannya nggak baik. Sudah ada yang pernah minta begitu dikabulkan oleh Allah. Apa tidak ingat kisahnya? Yaitu Nabi Adam dan Iblis dan Allah. Ingat apa tidak? Ketika Iblis dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh, kemudian kenapa kamu tidak sujud? Ana khairun minhu. Ada apa tidak jawabannya Iblis? Saya lebih baik dari dia. Ya enggak? Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata Allah, kurang ngajarin gue. Ngajarin Allah. Akhirnya Allah marah. Ukhruj fa innaka rajim. Baru keluar hukumnya. Keluar kamu dari sorga. Padahal dulu kan di sorga. Keluar gara-gara kurang ajar sama Allah. Menjawab. Tapi Iblis gak putus asa. Minta lagi sama Allah sebelumnya itu diusir. Ya Rabb, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ada nggak di Quran tuh? Ada nggak? Doa apa bukan? Doa bukan? Rabbi, ya Tuhanku, berilah aku panjang umur sampai kapan? Sampai hari kiamat. Makanya nggak ada kuburan setan. Ada nggak? Ada, nggak ada mati, nggak ada sakit. Akhirnya Allah mengatakan, fa innaka minal mundharin. Kata Allah, saya kabulkan kamu panjang umur. Setan dulu minta panjang umur nggak? Ya, tahu kok bingung. Minta nggak? Dikabulkan oleh Allah. Kadang-kadang ada orang bilang doa yang terbaik dalam Al-Quran. Terus buka Quran pas Rabbi andirni ila yaumi yub'atsun. Padahal doanya siapa ini? Terus dibaca Rabbi andirni. Astagfirullah, hati-hati. Harus dipahami. Akhirnya diberi panjang. Apa jawabannya setan yang terakhir? Ini wakafnya setan. Ini hati-hati, kita semuanya kena ini. Dikatakan apa? Kata syaitan apa? Dikatakan kata syaitan dalam Al-Quran menjawab, Rabbi inni apa namanya? Fa innaka minal mundharin. Kata syaitan, saya bersumpah, saya wakafkan hidup saya untuk mengla'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Saya wakafkan umur saya sampai hari kiamat karena dijamin tidak mati. Untuk apa? Mengganggu Adam dan keturunannya sampai hari kiamat. Makanya kita ini kenal setan nggak? Ada pernah masalah sama setan? Nggak ada. Tapi setan gangguin nggak? Komitmen. Tapi komitmen jelek. Itu setan. La ughwiyannahum. Saya akan ganggu semuanya, Adam dan keturunannya sampai hari kiamat. Allah. Makanya kita kalau diganggu, udah jelas belum? Sering nggak diganggu? Yang diem lebih banyak. Rupanya temen nggak enak. Biasanya kalau temen itu nggak mau nyala-nyalain. Betul apa betul? Salah pun dibenerin. Betul. Ah, itu kadang-kadang kita masalah di masalah hukum. Ada nggak? Salah dibiarin. Sabar dulu. Betul apa betul? Yang nggak salah kadang-kadang. Nah, ini manusia. Syaitan, ini sudah mengatakan la'ughwiyannahum ajma'in, kecuali satu. Ini kalau lemahnya setan. Mudah-mudahan kita belajar di sini. Belajar di sini Rasulullah, illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali hambamu ya Allah yang betul-betul ikhlas kepadamu. Saya nggak berani mengganggu, dekat aja nggak berani, apalagi mengganggu. Mudah-mudahan kita golongan orang-orang yang mukhlasin. Kita ingat kepada Allah, ya Allah, ya Allah, selalu. Sampai Rasulullah mengatakan, syaitan itu tempatnya di mana? Sampingnya hati kita. Waqara fi janibi qalbil insan. Tempatnya ada di sampingnya hatinya manusia. Dibilang, idza ghafila dakhala syaitan. Kalau kita lalai dari Allah, dia masuk ngangguin kita. Wa idza dzakara khanas. Kalau kita nginget kepada Allah, dia kabur luar biasa. Kira-kira saat ini lagi ngingetin kita atau lagi kabur? Mudah-mudahan lagi kabur. Makanya kita ingat kepada Allah, ingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Diganggu biasa, tapi kita ingat kepada Allah. Nggak usah kita usir, dianya sendiri yang lari. Makanya terus dekat, kita besarkan Allah, dekatkan Allah, dekatkan Allah. Dengan kita ingat kematian, kita mau minta tolong sama siapa? Nah, tidak ada lain kecuali
Allah Jalla Jalaluh. Akhirnya Sayyidah Aisyah mengatakan, kulluna nakrahul maut, kami semuanya takut mati ya Rasulullah. Amalannya masih sedikit, pengen amalan banyak, dosanya masih ya Allah, yang menjawab cuma 20, padahal yang hadir Masya Allah banyak. Yang lainnya sudah ada jaminan masuk surga. Jawab dulu, bukan amin, bukan doa. Ini subhanallah, Messi banyak salah apa tidak? Allahu Akbar, banyak salah, banyak ini, takut mati. Messi banyak dosa. Betul apa betul? Sayyidah Aisyah cerdas luar biasa. Kulluna nakrahul maut ya Rasulullah. Apalagi kita tahu kalau kematian itu dicabut, itu kira-kira sakaratul maut. Susah apa senang? Yang diam kayaknya mau nyoba nih. Sakit apa tidak? Sakitnya luar biasa. Itu dikatakan dalam Al-Quran, wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha. Itu wan nazi'at, naza dicabut ketika cabut itu bagaikan dibedol. Buk, sakitnya luar biasa ini. Rasulullah memberi kabar gembira. Ini baginda Nabi Muhammad tentang masalah ini. Tenang Aisyah, tenang, Allah beri kabar. Kononnya cerita sama istrinya, padahal untuk kita semuanya nih umatnya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Tenang ya Aisyah, innallaha, Allah memberi kabar gembira. Man fariha liqa Allah, barang siapa yang ingin ketemu Allah, dia dalam keadaan beriman, beramal soleh, dekat, minta sama Allah, minta ampun sama Allah. Kalau salah cepat-cepat minta maaf, berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? Innallah idza jaa ajalul mu'min as-salih, ya enggak, busyira birahmatillah. Tidak ada rasa sakit dalam naza'. Kenapa? Allah akan datangkan malaikat itu yang mau mencabut, ditunjukkan, ini surgamu, ini kuburanmu nanti, raudhah min riyadhil jannah, taman daripada surgamu. Ya Allah, ternyata lebih indah daripada rumah yang paling indah, ternyata paling nikmat. Kira-kira dicabut, terasa nggak cabutannya? Lihat yang enak malah senyum. Subhanallah, itulah orang yang mukmin. Tapi idza jaa ajalul kafir awil asi alladzi la yatubu ila Allah, maksiat tidak mau taubat kepada Allah, apalagi dia mengingkari Allah, busyira bi'adzabillah, datang malaikatnya. Nih kuburan Anda, seram di sana, ini wah ketakutan luar biasa. Tenang ya Aisyah, ada Allah Jalla Jalaluh. Malaikat sebetulnya dia mencabut luar biasa sadisnya dan juga sakitnya, tapi dengan rahmat Allah yang dicabut tidak terasa. Baiknya luar biasa, gambarannya ada. Jadi tenang, kematian itu insya Allah adalah yang istimewa bagi orang yang soleh solehah. Makanya nggak perlu dengan takut ini takut ini, tapi kalau dia dekat sama Allah, gembar gembira ini disampaikan oleh Sayyidah Aisyah. Ya Allah, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Rasulullah luar biasa ngajarkan kepada istrinya untuk semuanya. Sampai Rasulullah satu lagi hadis terakhir kita bawa di sini. Subhanallah, Rasulullah datang ke rumah, bilang sama Sayyidah Aisyah lagi, mengatakan apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, ya Aisyah. Dibilang katanya Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah, mengatakan di dalam hadis yang jelas luar biasa, mengatakan bahwa Allah itu terus kemudian doakan istrinya. Ya Aisyah, Allahumma rzuq Aisyah, Allahumma tawil umra Aisyah, Allahumma jammil Aisyah, Allahumma rzuq Aisyah, Allahumma, didoakan panjang lebar oleh Rasulullah SAW. Kira-kira kalau suami doakan istri, istrinya senang nggak? Senang apa enggak? Kata istrinya, doa baik nggak? Nah, doa yang baik, Rasulullah doakan baik-baik. Asurirti ya Aisyah, Rasulullah bertanya, ya Aisyah, apakah engkau gembira? Kaifala ya Rasulullah, doa-doa yang baik keluar dari suami, apalagi suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Aisyah begitu, senang banget ya Rasulullah. Wallahi, ini kabar gembira untuk kita semuanya, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Rasulullah. Apa kata Rasul? Wallahi, demi Allah,
inni la'ad'u li ummati kulla lailatin bihadhihi da'wat. Demi Allah, aku mendoakan untuk umatku setiap malam dengan doa-doa seperti ini. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya hidup bahagia, supaya husnul khatimah, tinggal kitanya mau atau tidak. Inilah kita ingat kita mau ke sana. Ringkasnya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk menanam supaya kita menuai di akhirat husnul khatimah. Di akhiratnya mudah-mudahan disayang oleh Allah. Mudah-mudahan kita di majelis yang mulia ini, di dalam acara yang indah ini, kita ingat kita harus hati-hati waspada. Makanya ulama mengatakan hati-hati, kita harus selalu siap. Jangan-jangan duduk di samping kita nggak tahu siapa itu yang di samping kita. Jangan-jangan, nah balik lagi. Betul apa betul? Bisa apa tidak kira-kira? Nah, hati-hati kita nggak tahu. Subhanallah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Makanya kata Rasulullah, kalau doa apa aja boleh, jangan lupa tinggalin apa doa husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ini terus kita tidak tahu kapan dan di mana, di saat apa, bagaimana. Karena itu adalah hak betul-betul prerogatif siapa? Ada yang bisa intervensi? La yaruddul qada illa doa. Allah yang bisa merubah. Lainnya enggak ada semuanya. Subhanallah. Mudah-mudahan majelis kita diberikan majelis yang berkah. Insyaallah almarhum Bapak Dr. Haji Hamzah Has mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah. Beliau insyaallah kebaikannya banyak, apalagi selalu Al-Quran di lisannya, selalu ini, bukan lagi itu, membantunya dan seterusnya dan seterusnya. Saya kenal dekat dari dulu, saya pulang dari Mesir sekolah itu pertama kali istilahnya kenal dulu. Waktu ulang tahun 60 buat bukunya, 60 tahun saya pernah dulu. Kemudian terakhir itu subhanallah ketika saya haji 50 itu beliau berkatnya. Waktu itu dengan guru besar yang di Mekah, Buya Said Muhammad Alawi Al-Maliki itu kontak. Ibu Suraya ingat itu. Subhanallah, kita ke istana, ke sana memang disuruh. Subhanallah, akhirnya berangkat semua kebaikan. Tidak lama guru mulianya meninggal tahun depannya. Subhanallah, kebaikan siapa salah satunya? Beliau yang ngaturkan. Berapa murid-muridnya ketemu? Beliau di akhir hayatnya tinggal setahun lagi waktu itu. Subhanallah, ini salah satu kebaikan, dan kebaikan lainnya mungkin banyak lagi. Beliau mudah-mudahan di dalam raudhah min riyadhil jannah bersama dengan guru mulia yang di sana. Beliau cinta ulama, beliau cinta Rasulullah. Soal kesalahan tidak ada manusia yang tidak salah. Betul apa betul? Tapi kita disuruh oleh Rasulullah, udzkuru mahasina mautakum. Sebut kebaikan-kebaikannya orang yang sudah meninggal. Jangan kejelekannya kecuali kalau sangat diperlukan. Kalau tidak, baik aja sebut. Insya Allah jadikan dia di dalam raudhah min riyadhil jannah. Mudah-mudahan keluarganya, Ibu Hajah Suraya diberi panjang umur, sehat walafiat, dan keluarganya, anak-anaknya, keluarga besarnya, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah. Sehat walafiat, panjang umur, dan kelak kalau dipanggil mudah-mudahan husnul khatimah. Kita semuanya, ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Rabbana, ya Rahim, ya Rabb, ampuni dan maafkan kesalahan kami ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Kau berikan kami panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang mudah dan barokah, dan yang lebih penting istiqomah di jalanmu ya Allah. Dan kalau Engkau mau panggil kami, kami ridha. Panggillah kami semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah. Kami rindu dengan Rasulullah. Kami ingin mendapatkan syafaat Rasulullah. Kami ingin melihat wajahnya Rasulullah. Kami ingin mendengar suara Rasulullah. Kami ingin bermusafahah salaman dengan tangan yang paling mulia makhlukmu adalah tangannya Rasulullah. Ya Allah, tinggal beberapa hari lagi akan masuk Rabiul Awal. Mengenang kami dengan perjuangan dan baikan Rasulullah, kekasihmu yang menjadikan syafaat, yang dijamin, yang diberikan syafaat satu-satunya nanti di akhirat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman
mahmuda. Tempat yang paling terpuji adalah baginda Nabi Muhammad. Ketika orang lari ke sana ke sini, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Semuanya lari, ibu lari, kakak lari, ayah lari, teman lari, hatta ke nabi pun Nabi mengatakan saya tidak berani kecuali satu, baginda Nabi Muhammad, sambil mengatakan ha analaha, akulah yang dijanjikan. Mudah-mudahan kami orang yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Ya Allah, semuanya mengharap syafaat Nabi-Mu ya Allah. Sampai Nabi Muhammad sujud, Allah menawarkan irfa'tu syafa, angkat punya kepalamu ya Habibi ya Muhammad. Apa yang kau ingin berikan pertolongan, saya izinkan kamu memberikan syafaat. Wasal tu'ta, minta apa yang kamu minta, saya kabulkan ya Muhammad. Apa yang keluar dari lisannya Nabi Muhammad tidak ada lain, ummati ummati. Ya Rabb, mudah-mudahan kami tergolong umatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini dan yang niat hadir tidak bisa hadir dan yang mendengarkan ini ya Allah, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya Rasulullah, bisa memandang wajahnya Rasulullah, bisa mudah-mudahan digandeng oleh Rasulullah, bisa masuk surga bersama Rasulullah. Ya Rabb, kami ini banyak dosa, kami banyak maksiat, tapi kami cinta Rasulullah. Kami ingin mengerjakan amalan-amalan yang diajarkan Rasulullah. Ya Rabb, mudah-mudahan majlis ini mengingatkan kami kepada Rasulullah. Ya Rabb, mudah-mudahan Kau angkat derajat kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami yang lalu ya Allah. Bimbing kami ya Allah di akhir-akhir hayat ini ya Allah, agar kami semuanya mendapatkan husnul khatimah. Apa artinya rumah mewah, jabatan, titel, segala terkenal dan seterusnya kalau wafatnya su'ul khatimah? Ya Rabb, mudah-mudahan semuanya mendapatkan husnul khatimah. Harapan kami ya Allah, mudah-mudahan Kau kabulkan ya Allah. Ya Allah, yang di atas kami sudah banyak yang wafat ya Allah, bahkan yang sejajar kami pun sudah banyak yang wafat ya Allah, bahkan yang di bawah kami pun sudah banyak yang wafat ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Kau wafatkan kami semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, juga istri kami, suami kami ya Allah, mudah-mudahan jadi istri yang salehah, suami yang saleh, agar kami bisa nanti di sorga bersama lagi ya Allah. Wabil khusus anak-anak kami ya Allah, yang kami rindukan, yang kami cintai, yang kami berkorban segala-galanya untuk anak-anak kami ya Allah. Ya Rabb, jangan sampai anak kami terpisah nanti dengan kami ya Allah. Lembutkan hati anak-anak kami ya Allah. Selamatkan anak-anak kami ya Allah. Berilah ketuk hatinya mereka ya Allah, agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Apa artinya segala-galanya yang Kau beri kepada kami kalau anak kami makin besar makin durhaka kepada ibu dan ayahnya ya Allah? Apa artinya anak kami lulus sekolahnya, jabatannya, kalau dia kurang ajar kepada ibunya ya Allah, kurang ajar terhadap ayahnya ya Allah, apalagi berani suaranya keras terhadap ibunya, terhadap ayahnya ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami begitu ya Allah. Kami takut karena pergaulannya bebas ya Allah. Selamatkan anak-anak kami dari pergaulan bebas ya Allah. Selamatkan anak-anak kami dari HP-HP yang menghancurkan masa depan anak-anak kami ya Allah. Selamatkan anak-anak kami ya Allah dari narkoba dan antek-anteknya ya Allah. Selamatkan anak-anak kami dari aliran-aliran sesat ya Allah. Kami merindukan anak kami makin besar, makin punya akhlak yang mulia, punya pengertian kepada ibunya, kepada ayahnya ya Allah. Tidak perlu disuruh lagi mereka datang, mereka berkata-kata yang baik terhadap ibu dan ayahnya ya Allah. Jangan sampai kata-katanya yang menyakiti hati ibu dan ayahnya ya Allah.
Apa artinya yang kau beri kepada kami kalau anak-anak kami durhaka ya Allah? Kecewa kami ya Allah. Selamatkan anak-anak kami ya Allah. Makin besar anak-anak kami makin lemah ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kami punya pengertian ya Allah. Enggak perlu disuruh berbuat sesuatu yang menyenangkan ibunya, menyenangkan ayahnya, melayani ibu dan ayahnya, berkata dengan kata-kata yang menggembirakan ibu dan ayahnya ya Allah. Kalau memang ibunya ayahnya perlu kepada sesuatu, mudah-mudahan anak-anak kami tidak perlu diperintah lagi ya Allah. Ya Rabb, lembutkan hati anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Kami takut anak-anak kami makin besar, makin melawan kami ya Allah. Ya Rabb, kami berjuang mati-matian siang dan malam. Apalagi ibunya malam tidak tidur, berkali tidak tidur demi untuk anak-anaknya ya Allah. Menyusui anaknya, bangun lagi ya Allah. Membersihkan kotoran anak-anaknya, bangun lagi ya Allah. Jangan sampai anak-anaknya mengecewakan ibu dan ayahnya ya Allah. Dan kami takut kalau beliau-beliau anak-anak kami menyakiti hati ibu dan ayahnya, tentu Engkau tidak akan ridha ya Allah. Lembutkan hati anak-anak kami ya Allah. Mudah-mudahan di majelis yang seperti ini Engkau kabulkan doa-doa kami ya Allah. Anak-anak kami lembut hatinya ya Allah. Tidak ada yang bisa melembutkan hati anak-anak kami kecuali Engkau ya Allah. Ya Rabb, kami mengharap anak-anak kami lembut hatinya ya Allah. Bisa memuliakan ibu dan ayahnya ya Allah. Bisa menghargai ibu dan ayahnya ya Allah. Jadikan anak-anak kami semuanya anak-anak yang soleh dan soleha, agar kami di dunia bersama, mudah-mudahan nanti bersama lagi di akhirat. Jangan sampai ada anak satupun anak-anak kami yang tertinggal ya Allah, berjauhan dari ibu dan ayahnya ya Allah. Ya Rabb, kami mohon di majelis-majelis seperti ini ya Allah, mudah-mudahan Kau kabulkan doa kami ya Allah. Berkatnya Sayyiduna Muhammad ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah. Kalau di majelis-majelis seperti ini tidak lembut hatinya, di majelis mana lagi kami akan lembut hatinya ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Kau pulangkan kami semuanya sudah lembut hatinya ya Allah, sudah berkah hidupnya ya Allah, sudah makin dekat kepadamu ya Allah. Ya Rabb, apalagi kami saat ini ingat dengan ibu dan ayah kami ya Allah, yang mana yang masih hidup tanda-tanda kematian di wajahnya sudah ada. Rambutnya ibu, rambutnya ayah sudah mulai putih ya Allah. Kulitnya sudah mulai keriput ya Allah. Jalan sudah mulai bongkok ya Allah. Pikiran sudah sering lupa ya Allah. Orang yang terbaik kepada kami setelah Rasulullah tidak ada lain kecuali ibu kami ya Allah, ayah kami ya Allah. Saat ini sudah mulai banyak tanda-tanda ke sana ya Allah. Ya Rabb, di majelis yang mulia ini kami mohon yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, berilah rizki yang banyak dan barokah. Bahagiakanlah ibu dan ayah kami ya Allah. Sakit-sakitan sudah sering datang ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan kami bisa membahagiakan ibu dan ayah ya Allah, menjaga ibu dan ayah ya Allah, memuliakan ibu dan ayah ya Allah, berkata-kata yang menyenangkan ibu dan ayah ya Allah sebelum terlambat ya Allah. Ya Rabb, khususnya nanti ketika di akhir hayat, ketika ibu dan ayah dalam keadaan nazar, ya Rabb, kami ridha kalau memang Kau mau cabut ya Allah, tapi kami mohon jangan susahkan ibu dan ayah kami. Jangan Kau susahkan ibu dan ayah kami ya Allah. Ketika dalam nazar, mudah-mudahan Kau berikan izin husnul khatimah ya Allah. Jangan Kau cabut kecuali husnul khatimah. Dalam kata-kata yang terakhir mudah-mudahan mengucapkan kalimat La
ilaha illallah, agar kami bisa mengucapkan selamat jalan wahai ibu yang paling mulia. Mudah-mudahan ayah yang paling mulia, mudah-mudahan tempat raudhah, tempat kuburannya raudhah min riyadhil jannah, diberi kebahagiaan di alam barzakhnya. Selamat jalan wahai ibu, wahai ayah. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi nanti di dalam surganya Allah. Apalagi yang saat ini ibunya sudah tidak ada, atau ayahnya sudah tidak ada, atau dua-duanya sudah tidak ada. Ya Rabb, ya Rabb, kami ingin menyuapin ibu tapi tidak bisa lagi. Kami ingin buat air, kopi, teh, minuman untuk ibu, untuk ayah, tidak bisa lagi ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan doa-doa ini Engkau sampaikan untuk ibu dan ayah kami di sana ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan doa-doa ini mengalir kepada ibu dan ayah kami di sana ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan duduk kami di majelis ini Engkau tunjukkan kepada ibu dan ayah kami di sana ya Allah, agar ibu dan ayah kami gembira kami sedang duduk di majelisnya Rasulullah, agar ibu bahagia mempunyai anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Rabb, luaskanlah kuburannya ya Allah, terangkanlah kuburannya ya Allah, dan alirkan pahala-pahala kami yang telah dapat mudah-mudahan untuk ibu dan ayah kami juga ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, kami rindu dengan ibu dan ayah kami. Mudah-mudahan Kau pertemukan lagi ya Allah dalam keadaan bahagia ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.